Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis performa mesin diesel Caterpillar 3196 menggunakan bahan bakar solar dan biosolar B20 dengan metode eksperimental. Pendahuluan pada penelitian yang dikemukakan oleh Badan Standarisasi Nasional pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Standar Biodiesel B20 mendukung implementasi diversifikasi energi nasional menyatakan bahwa menipisnya cadangan minyak bumi sehingga menciptakan energi baru terbarukan. Dari solusi tentang energi baru terbarukan, maka diciptakanlah campuran bahan bakar untuk diesel khususnya B20 di mana campuran solar sebanyak 80% dan biodiesel 20%. Bahan bakar tersebut terbuat dari campuran solar dan minyak nabati sebagai energi terbarukan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Namun pada kenyataannya, regulasi ini juga diperuntukkan untuk sektor industri juga di mana notabene seperti industri tambang yang juga harus menggunakan biosolar B20. Kecemasan dan keraguan pelaku industri karena pengalihan bahan bakar dari solar menjadi biosolar B20 dari segi performa mesin membuat industri setengah hati untuk menyetujui regulasi ini. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan solusi pelaku industri dengan cara melakukan pengujian langsung menggunakan alat dyno test menggunakan bahan bakar solar dan biosolar B20. Tujuan dari penulisan ini adalah memberikan hasil pengujian dan dari indikator-indikator antara lain: satu, menganalisis kebutuhan spesifik bahan bakar antar solar dan biosolar B20 dengan pengujian langsung menggunakan alat dyno test engine. Dua, menganalisis torsi antara solar dan biosolar B20 dengan pengujian langsung menggunakan alat dyno test engine. Tiga, menganalisis dyno teoretis mesin dan daya efektif mesin antara solar dan biosolar dengan pengujian langsung menggunakan alat dyno test engine. 2. Metode penelitian. Dalam metode penelitian kali ini, pengujian dilakukan dengan mengambil sampel uji yaitu mesin diesel yang bisa dipakai di daerah tambang menggunakan bahan bakar solar. Kemudian mesin ini di-overhaul untuk mengembalikan performanya. Kemudian dites dengan metode eksperimental dengan standar uji yang sudah ditentukan sesuai dengan SOP mesin tersebut dengan menggunakan bahan bakar solar dan biosolar B20. Spesifik mesin uji adalah sebagai berikut. Ada konfigurasi engine, sistem bahan bakar, inline 6 silinder 4 katup per silinder 4 langkah pembakaran, sistem bahan bakar EUI bore X stroke 130 kali 150 mm dan di rasio kompresi 16:1, tahun pembuatan di 2007. Ini flowchartnya mulai penentuan judul dan latar belakang, perumusan masalah, tujuan pustaka, persiapan dan pengujian mesin, kondisi baik, pengujian menggunakan bahan solar, dan pengujian menggunakan bahan bakar biosolar. Selanjutnya analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran selesai. Dalam perkembangan bahan bakar diesel Indonesia, biosolar B20 menurut R. Cioriniadi Tomo, Biofuel 2015 adalah campuran antara solar dengan komposisi 20% yang dihasilkan melalui esterifikasi minyak nabati sehingga menjadi minyak dapat dicampur dengan solar. Kedua bahan solar dan B20 sendiri mempunyai kadar Katen number 4 minimal 45. Dalam penelitian yang digunakan, dilakukan penelitian dengan variasi putaran dan pembebanan. Ada 6, ada 7 yang akan dites di sini. Mesin uji yang digunakan adalah mesin diesel Caterpillar 3196. Setelah dilakukan proses overhaul, indikator yang diuji antara lain analisis laju kebutuhan, torsi, daya teoretis, daya efektif, dan melakukan analisis berdasarkan hasil pengujian dan ditarik kesimpulan. 3. Analisis dan pembahasan. Analisis kebutuhan bahan bakar spesifik. Dari hasil pengujian yang dapat didata sebagai berikut. Putaran RPM yang tadi 800 dapat daya 60,67, laju bahan bakar 3,03 dan kebutuhan bahan bakar spesifik 0,07 dibanding dengan biosolar B20 60,45, laju bahan bakar 3,1, kebutuhan bahan bakar spesifik 0,071. Di sini ada 7 perbandingan antara
bahan bakar solar dengan biosolar. Dari hasil tabel di atas dapat dicari kebutuhan bahan bakar spesifiknya berdasarkan rumus. Keterangan SFC merupakan kebutuhan bahan bakar spesifik dengan satuan kilo per kilowatt hour. MF pemakaian bahan bakar per satuan waktu dengan satuan liter per jam. P adalah daya mesin dengan satuan kilowatt. Laju bahan bakar terhadap putaran. Ini grafik kebutuhan bahan bakar spesifik. Karena SFC sebagai parameter yang sering dipakai untuk ukuran ekonomis pemakaian bahan bakar dengan satuan waktu per jam untuk setiap daya yang dihasilkan, maka pada grafik di samping dapat dilihat bahwa hasil SFC atau penggunaan bahan bakar yang paling ekonomis terjadi pada saat putaran mesin di 2100 RPM dengan jumlah 0,064 I per kilowatt hour pada bahan bakar solar yang menghasilkan tenaga 200,23 HP, sedangkan hasil FC atau penggunaan bahan bakar yang tidak ekonomis terjadi pada saat putaran mesin di 2000 RPM pembebanan 100 dengan jumlah 0,119 I per kilowatt hour pada bahan bakar biosolar B20 yang menghasilkan tenaga 222,1 HP. Analisis pengujian torsi putaran RPM 800, torsi pada solar 570, sedangkan di biosolar B20 567. Ini ada 7 perbandingan hasil pengujian torsi. Bisa kita lihat di sini. Analisis pengujian torsi. Pada grafik di samping memperlihatkan bahwa torsi mesin mencapai torsi yang maksimal ketika kondisi putar 1000 rpm beban 100% bahan bakar solar dengan nilai sebesar 1575 nanometer untuk bahan bakar solar, dan torsi yang paling minimum ketika kondisi low idle 800 rpm dengan nilai sebesar 567 nm menggunakan bahan bakar biosolar. Hal ini menunjukkan bahwa beban sangat mempengaruhi nilai suatu torsi. Dapat disimpulkan juga bahwa putaran perbandingan berbalik dari torsi, atau makin rendah putaran maka mesin didapat semakin besar. Analisis perhitungan daya teoritis. Daya mesin merupakan hubungan kemampuan mesin untuk menghasilkan torsi pada putaran tertentu, di mana daya menjelaskan besaran output kerja yang berhubungan dengan satuan waktu atau rata-rata yang dihasilkan oleh mesin. Ini merupakan tabel hasil daya teoritis. Ada putaran mesin 800 rpm, pada solar torsinya 570, daya pengujian 60,67, daya teoritis 63,98 dibandingkan dengan bahan bakar biosolar B20 torsi 567, daya pengujian 60,45, daya teoritis 63,64. Di sini hasil daya teoritis sampai di 1000 pembebanan 100%. Didapatkan daya teoritis dengan rumus P sama dengan 2pi kali NT dibagi 60 kali 746 kali HP. Keterangan P daya pada mesin dengan satuan HP, T torsi mesin dengan satuan Nm, N putaran mesin tersebut dengan satuan RPM. Daya teoritis solar dan biosolar B20. Ini merupakan grafik daya teoritis. Dapat disimpulkan bahwa daya teoritis maksimum dihasilkan oleh bahan bakar jenis solar pada putaran mesin di 2100 rpm kondisi high idle dengan nilai 235,12 HP. Analisis daya efektif. Ini merupakan tabel hasil daya efektif atau NE. Putaran mesin dalam satuan RPM 800 rpm, torsi 570, daya efektif 64,04, sedangkan di biosolar B20 torsi 567, daya efektifnya 63,70. Kita bisa lihat daya efektif adalah tenaga motor yang terdapat pada poros engkol tanpa kerugian-kerugian jelas. Tenaga efektif merupakan sebuah tenaga yang murni keluar dari mesin. Faktor yang mempengaruhi besarnya daya ini tergantung dari besarnya torsi yang putaran yang dihasilkan. Pada tabel di samping didapatkan daya efektif NE dengan rumus seperti ini. NE
Gimana NE daya mesin efektif dengan satuan PS, T torsi mesin dengan satuan Nm, N putaran mesin dengan satuan RPM. Di sini ada grafik daya efektif atau NE. Dari grafik digambar di samping daya efektif mesin maksimum juga dihasilkan oleh bahan bakar jenis solar pada putaran mesin di 2100 rpm kondisi idle dengan nilai 235,33 HP. Kesimpulan, pengujian performa yang telah diuji dan dianalisis dari bahan bakar solar dan biosolar B20 antara lain: 1. Kebutuhan spesifik bahan bakar yang paling ekonomis relatif pada bahan bakar solar ketika putaran mesin 2100 rpm dengan nilai 0,064 I per kWh dengan tenaga 230,23 HP. 2. Torsi maksimal yang dapat dicapai terjadi ketika putaran 1000 rpm pembebanan 100% dengan nilai 1575 Nm pada bahan bakar jenis solar. 3. Daya teoretis maksimum dihasilkan oleh bahan bakar jenis solar pada putaran mesin di 2100 rpm kondisi high idle dengan nilai 235,12 HP. Sedangkan daya efektif mesin maksimum juga dihasilkan oleh bahan bakar jenis solar pada putaran di mesin 2100 rpm kondisi high idle dengan nilai 235,33 HP. Dari semua indikator yang diuji, bahan bakar solar memiliki perbedaan dan lebih unggul daripada biosolar B20, namun dari segi performa menggunakan bahan bakar biosolar masih masuk spesifik mesin diesel yang diizinkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.